Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dan di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian suatu masalah akar, dan di sini saya harus include metha. Metha ini adalah karena kita dalam menyelesaikan matematika, dan SQRT ini agar dapat berjalan kita membutuhkan metha. Metha ini library-nya di C++, dan di sini saya akan memasukkan int abc, dan d ini adalah suatu prosesnya, dan code ini adalah untuk printnya. Ini cuma print. Agar dapat kita input suatu nomornya, kita harus memasukkan sin a ini adalah a, jadi ini untuk ini, dan b untuk ini, c untuk ini adalah ini tulisannya, dan ini rumusnya. Dan kalau if dia lebih besar dari 0, ini adalah rumusnya, dan else if ini adalah rumusnya. Dan kalau tidak ketemu, hasilnya akan muncul akar imajiner. Dan di sini saya akan mencobanya. Ini saya ketik misalnya 21 dan b-nya 29 misalnya, c-nya 8, dan ini adalah hasilnya. Sekarang saya akan menyelesaikan masalah soal ketiga. Buatlah penyelesaian proses sortir atau pengurutan angka dari nilai terendah ke nilai tertinggi jika diberikan masukan 5 angka acak. Jadi, saya akan menggunakan Python. Caranya, ketik number, lalu pilih 5 angka acak, lalu number titik sort agar kita dapat mengurutkan angka. Untuk selesaikan, ketik print numbers. Saya akan coba numbernya. Nah,
secara otomatis maka nomor-nomor yang kita masukkan sudah tersusun dari nilai terendah ke nilai terbesar. Mari kita coba angka lainnya. Contoh saja 4, 7, 8, 0, dan 1. Transfernya lagi, maka akan tersusun lagi. Sekian dari video saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sebianto. Sekarang saya akan membuat aplikasi Vivo atau Qu dengan logika sebagai berikut. Jika data di-insert lebih dari 5, maka data pertama dihapus atau dikeluarkan, diganti data baru, maksimal 5. Di sini saya akan menggunakan Python. Ini adalah source code-nya. From collection, import di Q, masukkan 5 angka, print Q append, masukkan angka 6, keluar Q port left. Sekarang saya akan transfernya untuk menunjukkan hasilnya. Di sini kita bisa melihat data Q-nya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah tambah ada 6 dan keluar 1, sehingga hasilnya 2, 3, 4, 5, 6. Mari saya coba angka yang berbeda. Transfernya sekali lagi. Nah, hasilnya pun akan sama. Sekian dari video saya kali ini. Sekian. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penambahan data di depan. Pertama, kita siapin dulu sebuah variabel, yaitu variabel number sama dengan second, third, fourth, dan fifth. Lalu kita memasukkan data di depan, yaitu first, misalnya contohnya, jadi bisa dibilang nanti hasilnya jadi first, second, third, fourth, dan fifth. Jadi bagaimana caranya? Dengan menggunakan command insert, yaitu dengan tulis pertama variabelnya yaitu number titik insert, buka kurung 0 sebagai lokasi pertamanya, yaitu di sini. Jadi setelah ditaruh ini ditulis koma first, yaitu data yang mau kita insert di depan. Setelah itu kita bisa print variabelnya. Mari kita jalankan command-nya. Dan bisa ditengok setelah menggunakan command insert, muncullah first di bagian depannya, baru second, third, fourth, dan fifth. Dan bisa dibilang di bagian pertama ini ada 0. Lalu ini lokasi 1, 2, 3, dan 4. Begitulah cara untuk penambahan data di depan. Ini ada node yang saya bikin dengan isi datanya 1, 2, 3, 4. Lalu kodenya di sini saya ganti sedikit. Misalnya while true print current node, yang mana node current node itu 1 di sini kodenya. Lalu if current node-nya none, dia akan break. Dan sebelumnya itu print none seperti ini. Lalu di sini agar mereka tersusun dengan rapi, ada kode ini. Current node sama dengan current node dot next node ya. Di sini kita coba run. Ini adalah hasilnya. Jadi node awal itu ada 1, lalu next node ada 2, dan seterusnya. Di sini saya akan menambahkan kode untuk kode after ya, kode setelah. Kita bisa buat di sekitaran sini. Jadi saya buat di sini. Kita beri nama kode 5.
Kita buat datanya. Karena saya mau buat di sekitaran sini, saya buat datanya 1,5. Lalu saya buat susurannya. Node 5. Sedangkan node, karena saya mau bikinnya di sekitaran sini, saya buat node 1. Dot next node. Lalu node 1 dot next node sama dengan node 5. Cukup sekian. Oh iya, sini lupa saya kasih next node-nya. Kita tekan. Nah, di sini ada muncul data lagi 1,5, yang mana ini data yang baru saja terbuat dari kode ini. Sekian, terima kasih. Halo, saya CPS Manuel, NPM 3032010. Lalu di sini saya akan menjelaskan program sorting yang telah saya buat. Nah, di Python sorting itu lebih simple daripada Java atau C++. Di sini kita pertama membuat array-nya, yaitu angka dan huruf. Di sini kita membuat datanya acak, yaitu 216 bla 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 bla. Di sini hurufnya ada B, G, A bla 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 bla, gitu seperti itu. Lalu di sini kita membuat lagi yang namanya integer ya. Lalu di sini langsung saja sorted huruf, yaitu yang di bawah ini. Ini sorted itu secara default itu sebagai ascending, yang artinya dari kecil sampai yang ke besar. Lalu yang Y sorted angka yang di atas ini. Lalu kita coba print X, yaitu X yang sudah disorted, lalu sama Y yang sudah disorted. Kita coba run, seperti ini hasilnya. A, B, C, D, E, F, G, bla bla. Ini huruf yang sudah sorted dari ascending yang kecil sampai yang besar, seperti urutannya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu saja untuk sorting. Saya CPS Manuel, terima kasih. Perkenalkan, saya CPS Manuel Jodidin, NPM 2032010. Di sini saya akan memperwakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan kode yang telah kami bikin, yaitu pointer. Kode ini kami bikin berdasarkan referensi yang diberikan oleh Pak MJ, Bapak sendiri ya. Nah, di sini saya ada membuat integer. Yang pertama itu ada integer pointer dari A. Nah, yang kedua itu ada integer B. Jadi ini ada dua integer ya. Nah, kita akan masukkan nilai masing-masing integer tersebut. Yang mana saya buat nilai A adalah alamat dari B. Nah, lalu kita buat B adalah 9. Di sini saya buat untuk outputnya ada tulisan alamat nilai dari A, yaitu pointer A. Pointer A itu isinya adalah yang mana A itu alamat dari B. Yang mana pointer A artinya menyatakan value dari B. Oke. Selanjutnya ada alamat dari A, yang mana ini menunjukkan alamatnya dari A itu sendiri, alamatnya value A. Yang mana di sini ada saya buat ada logo dan. Ini berarti di C++ berarti ini adalah alamat. Selanjutnya saya membuat alamat dari B sama seperti di atas. Coba kita run. Nah, oke.
Di sini ada output dari ketiga ini. Yang pertama adalah nilai dari A, yaitu 9. Kenapa 9? Padahal di sini bilangnya alamat dari B, karena sini ada pointer. Pointer itu menunjukkan value-nya dari integer jenis tersebut. Yang berarti value B adalah 9. Lalu alamat dari A, yaitu alamat dari integer A, dan alamat dari B, itu integer dari B. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sekarang ini. Terima kasih. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai array. Di sini saya menggunakan Python. Pertama kita buat variable huruf terlebih dahulu yang terdiri dari A, B, C, D. Tapi di sini kita akan buat huruf 0 sama dengan E. Pada array kita mulai dari 0 yaitu A, 1, B, 2, C, dan D itu angka ketiga. Jadi huruf 0 E ini menggantikan A. Total sama dengan len huruf. Jadi panjang dari huruf ini ada berapa? Kalau kita print huruf 3, maka akan muncul D. Karena mulai dari 0, 1, 2, 3. 3 merupakan D. Kalau kita print huruf 0, maka akan muncul E. Karena di sini kita sudah buat variabel huruf 0 sama dengan E. Jika print total, maka hasilnya ada 4. Karena panjang dari huruf ini adalah 4. Selanjutnya, ada contoh yang lain. Kita buat variabel huruf 2, X, Y, Z. Hold data in huruf 2, print data. Maka data ini akan print variabel dari huruf 2, yaitu X, Y, Z. Selanjutnya, contoh ketiga, variabel huruf 3, OPQ, huruf 3 titik append R. Berarti variabel huruf 3 ini kita akan tambah R. Print huruf 3, maka hasilnya 0 PQR, karena tadi sudah ditambahkan append R. Sekian dari video saya. Terima kasih. Saya Jabes Immanuel, dan di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pahami tentang Big Data. NPM saya seperti yang ada di layar 203 2010. Apa itu Big Data? Big Data itu pada dasarnya adalah kumpulan-kumpulan data yang menjadi satu yang sangat banyak ya. Itu makanya disebut dengan Big Data, karena kumpulan data menjadi satu, jadi besar gitu kan Big Data. Untuk apa sih itu Big Data? Nah, Big Data itu banyak jenis ya, kayak misalnya kayak kayak survei gitu. Misalnya contohnya HP itu nyala berapa lama sih sehari, atau enggak dipakainya buat apa aja sih, terus misalnya kuotanya itu kemakannya kemana aja sih, misalnya gitu. Nah, itu data-data itu dijadiin satu, terus dibiarin dulu. Untuk sekarang ini dibiarin dulu ya, dikumpulin jadi itu Big Data. Jadi Big Data itu kumpulan-kumpulan data ya. Jadi bukan hanya HP ini, bisa jadi tentang diri saya itu sehari-hari ngapain. Misalnya saya tiap pagi nganter orang tua, terus ke sana jam berapa, ke sini jam berapa, ke rumah jam berapa, itu termasuk data ya. Kalau misalnya dimasukkan ke teks gitu, misalnya didokumentasikan gitu, di foto atau di video vlog gitu kan, atau cuman diary gitu. Nah, ini ada 5 karakteristik dalam Big Data. Sebenarnya ada banyak ya, sumber-sumber yang bilang ada 4 atau enggak ada 3. Nah, di sini saya menemukan ada 5
5 karakteristik penting dalam big data seperti yang ada di layar ya. Kita coba pahami satu-satu. Yang pertama itu volume. Nah, volume itu ya banyaknya big data yang terkumpul, banyaknya data yang terkumpul. Nah, di sini dikatakan ada 40 zettabyte. 40 zettabyte itu 43 triliun gigabyte. Itu jumlah data yang terkumpul pada tahun 2020. Terus ini seperti yang saya bilang di sini 60 miliar 60 miliar. Kalau miliar kan di Indonesia miliar. 6 miliar orang punya HP. Nah, satu HP ini aja sudah membuat data yang sangat banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Terus itu dikalikan 6 miliar orang. Terus belum lagi orang-orang yang belum punya HP. Mau ngomong apa sih aku? Nah, terus lanjut. Ada ini apa namanya company itu apa sih? PT perusahaan. Setidaknya ada 100 terabyte atau 100.000 gigabyte. Ini tiap perusahaan itu besar-besar ya. Terus ada ini. Apa ini? Oh, ini data acak ya, bukan data acak ya. Data apa ya namanya? Data random, bukan data random. Data mentah yang terbuat tiap harinya, yang nggak terkumpulkan gitu maksudnya ya mungkin. Jadi ada 2,5 quintillion bytes atau 2,3 triliun gigabyte. Lalu variety. Nah, variety itu seperti bahasa Indonesianya yaitu varietas. Nah, contohnya itu ya seperti tadi saya bilang, ada teks, ada video, ada gambar, ada aplikasi, ada apa ya, ada log seperti itu. Misalnya contohnya udah jelas ya kayaknya. Coba misalnya nih, saya belanja di aplikasi Shopee atau Tokopedia. Terus saya nyari-nyari nih barang-barang. Misalnya saya nyari barang keyboard. Terus saya nyari barang mouse. Terus saya nyari barang mousepad. Nanti data itu dikelola. Terus diberikan barang-barang yang mirip seperti yang saya searching pada waktu itu. Itu AI ya. Itu data big data yang dikelola oleh AI untuk diimplementasikan kepada kita sebagai pengguna. Nah, seperti itu. Itu contoh kecilnya. Next, itu veracity. Veracity itu bilangnya gimana ya? Apakah data tersebut itu benar atau salah? Fakta atau fake? Nah, ini kayak misalnya validasi data gitu ya. Misalnya akun bisa dibikin berapa banyak gitu oleh satu orang saja. Nah, untuk untuk memvalidasi akun itu benar atau tidak, kan ada namanya validasi akun lewat email gitu, atau enggak dikirim nomor kode lewat HP gitu kan. Nah, itu bisa jadi verifikasi akun. Apakah akun itu benaran ada yang bikin atau hanya orang iseng-iseng saja. Itu contohnya. Lalu next, value. Nah, value itu ada gimana ya ngomongnya? Misalnya value itu bisa dibilang besar
penting atau tidaknya sebuah data. Nah, kalau misalnya yang saya bilang tadi itu survei dikit-dikit gitu, nanti dijadiin satu, itu bisa dibilang cukup penting. Namun, ada data yang bukan kumpulan tapi satu data, misalnya data perusahaan, itu value-nya pasti sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita mau memakai data tersebut untuk dianalisa, pasti harus membayar untuk data tersebut atau harus berwenang untuk mendapatkan data itu. Kayak mana ya ngomongnya? Misalnya nggak semua perusahaan bisa ngasih secara cuma-cuma. Misalnya kita ikut lomba. Nah, gini nih, kita ikut lomba, terus kita dikasih data untuk analisa. Nah, itu wewenang kita sebagai peserta lomba untuk mendapatkan data tersebut untuk dianalisa. Ya, seperti itu. Kan data itu kan nggak cuma dikasih ke online gitu, dikasih online, terus semua orang bisa pakai. Itu nggak bisa. Bukannya nggak bisa. Tidak diperbolehkan oleh perusahaan tersebut. Karena dapat jadi saingan tambahan gitu. Contoh-contohnya itu yang value-nya tinggi misalnya data rumah sakit. Nah, data farmasinya itu jumlah jumlah juga jumlah jenis-jenis herbal, obat-obatan yang dipakai, atau enggak jenis-jenis jumlah dokternya, bukan jumlah dokter, jenis-jenis bukan jenis siapa saja dokternya yang bekerja di situ atau yang cuma mengunjungi, seperti itu. Nah, next yang terakhir, yang kelima itu velocity itu bisa dibilang kecepatan ya, kecepatan untuk mengelola suatu data, big data yang big data itu kan besar. Kalau misalnya cuma dianalisa oleh satu komputer, itu sangat lama ya. Loadingnya itu lama, loading analisanya itu lama. Makanya di sini ada suatu perangkat namanya high performance computing. Nah, itu dalamnya itu ada core yang ratusan ya, core yang puluhan atau maupun ratusan. Kan misalnya dalam satu komputer kan paling tidak 8 atau 16 core lah. Itu sudah high performance computing ya, untuk personal, untuk pribadi, untuk personal computer, untuk PC. Nah, untuk menganalisa data yang besar itu diperlukan high performance computing yang seperti gambar tersebut, yang seperti server ini, untuk menganalisa data besar, big data, dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ini cara mengelola big data. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil data dari publik. Ini ada data dari publik, data dari private. Ini yang saya bilang bervalue tinggi, ini private, bervalue rendah atau medium lah, publik, yang bisa disebarkan ke publik gitu. Ini misalnya, kalau misalnya data dari perusahaan gitu kan bisa dicuri orang, itu bisa jadi saingan, yang seperti tadi bilang tadi. Nah, langsung saja, ini data kita analisa ya, terus data besar kita analisa, terus disambungkan dengan data perusahaan. Lalu nanti apa yang bisa diterapkan dalam produk atau dalam perusahaan tersebut. Misalnya nih,
kita ambil data publik, tanda tangan orang, terus kita masukkan, terus kita campur dengan data pribadi perusahaan. Contohnya AI foto ya, bukan foto, scanner gitu. Kita bisa bikin suatu program di mana kita bisa mengidentifikasikan suatu kalimat atau kata gitu. Perkenalkan, nama saya Septianto. Di sini saya akan menunjukkan cara menyelesaikan latihan nomor 1, yaitu buat program penilaian mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya akan menggunakan Python. Pertama, kita buat variabel nilai, integer, input, masukkan nilainya berapa. Ada skenario if, yaitu nilainya jika lebih besar atau sama dengan 90, maka print grade A. Dan seterusnya, ketentuan kedua, ketiga, dan keempat, dan yang terakhir. Mari kita coba run file-nya. Kita coba angka 70, maka akan keluar grade C. Sekian dari video saya. Terima kasih. Saya Jepis Manuel dan saya akan menjelaskan soal yang nomor 2, yaitu yang mandi ya. Di sini di mandi saya memakai struktur if clause. Jadi di sini simple saja. Di sini saya membuat print masukkan suhu ruangan. Lalu di sini suhu, ini sebuah integer. Lalu ini disuruh input. Ini kita input suhu. Jika suhunya di bawah 23 derajat, maka kita akan print jangan hidupkan AC, apalagi mandi, dingin tahu nanti sakit. Lalu kita bikin else itu yang berarti di atas 23. Kalau misalnya 23 min, walaupun min ini kan udah di bawah. Kalau misalnya di atasnya berarti langsung else saja. Ini 24 untuk 24 ke atas ya. Nanti print jangan mandi ya, jangan malas. Kita coba implementasinya. Masukkan suhu ruangan sekarang. Kita coba masukkan 20. Ini berarti di bawah ya, di bawah 23. Jangan hidupkan AC, apalagi mandi, dingin tahu. Coba kita masukkan yang di atas. Yang di atas itu coba misalnya 30. Mandi ya, jangan malas. Nah, sekian saja dari nomor 2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara Swiss bekerja dengan Java. Pertama kita siapin dulu case-case-nya apa saja kita mau siapkan, yaitu dengan switch bulan. Maka dengan itu case pertama yaitu bulan Januari, yaitu bulan pertama, bulan kedua itu Februari, bulan ketiga itu March, dan seterusnya sampai bulan ke-12 yaitu Desember. Jika tidak ada case yang telah dimasuki tersebut, maka nanti akan muncul di dalam default yaitu invalid month. Mari kita testing dengan menggunakan integer month-nya. Mari kita ganti misalnya bulan 1. Lalu kita coba run. Maka muncul Januari di sini hasilnya. Lalu mari kita coba bulan 2. Lalu kita run. Maka hasilnya muncul Februari. Tapi misalnya kalau kita masukin 13 karena tidak ada di dalam case-nya, mari kita run. Seperti saya tadi bicarakan, jika tidak ada dalam case tersebut, maka masuk ke dalam default yaitu invalid month. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang soal yang diketahui array 2, 6, 4, 10, X, 40, 25, dan 11. Hasil itu diurutkan dalam ascending insertion sort, dan X-nya itu diganti dengan nomor 2 digit belakang MPM kita, yaitu misalnya 232022, jadi
dua angka belakangnya itu 22. Dan caranya itu pertama kita masukin dulu X sama dengan 23202 itu nomor NPM saya. Habis itu cara mau mengambil 2 digit belakangnya yaitu dengan menggunakan X sama dengan X min 2.2, artinya hanya mengambil yang belakangnya saja. Habis itu diubah X menjadi integer. Setelah itu masukin Y yaitu variabel yang kedua, yaitu array yang kita siapkan. Setelah itu kita sort. Setelah kita sort, maka akan hasilnya 2, 4, 6, 10, 11, 22, 25, 40. Jika misalnya kita ubah jadi misalnya 20, 32, 145. Jadi hasilnya maka munculnya bukan 22 seperti tadi, tapi munculnya 45 dan ada di bagian belakang karena telah di sort dan sesuai dengan X-nya yang telah disiapkan, yaitu nomor 45. Diingatkan dalam pembuatan sort angka-angka ini jangan lupa untuk menggunakan integer, karena jika tidak menggunakan integer maka hasilnya akan seperti gini. Hasilnya malah 10, 11, 2, 22, 25 karena ini adalah bukan integer, maka yang diurutkan itu dari depannya saja. Makanya 10 itu di yang pertama, walaupun ini harus bukan. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu contoh sederhana graf dari program C, tapi di sini saya memakai Python. Oke, langsung saja. Ini kelas vertex ini ada dua variabel, yaitu name dengan neighbor list, dan ini kita add neighbornya. Di listnya itu kita bisa memasukkan, dan ini untuk mengurutkannya. Dan yang selanjutnya ini kelas graph ini hanya kita memakai satu kamus dictionary saja, yaitu vertices. Nah, jadi apa guna vertices ini? Jadi vertices ini kita bisa memilih vertex dari namanya saja. Dan selanjutnya yang ini hanya untuk mengecek apakah ini benar-benar dari vertex. Kalau apakah ini benar-benar vertex, kalau salah maka false. Dan selanjutnya ini untuk mengecek apakah U dan V ini benar di dalam vertex, kalau salah maka false. Dan yang dua ini nih kita mau masuk ke U dan kita add neighbor V, dan ini kita masuk ke V dan kita add neighbor U. Dan ini hanya untuk ngeprint biasa saja. Dan ini informasinya misalnya A ini tetangganya B, A ini tetangganya E, misalnya coba kita run. Nah, kan seperti saya bilang tadi, A ini tetangganya B dan A ini tetangganya E, A tetangganya B, A tetangganya E, dan seterusnya sampai C.